Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas AB4 mata kuliah Riset Operasi Bisnis. Kami akan menjelaskan materi terkait dengan Decision Analysis dan bagaimana pengolahannya melalui aplikasi POMQM. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Astrid Maharani Putri. Saya Singgasana Ratu Zara Rossanjani. Saya Azarina Nazwanida. Saya Nimasa Febriani. Aku Najwa Hanisa Fuad. Saya Winifia Firdausi. Saya Rena Desinta Faradila. Saya Fibula Salina dengan NIM terakhir 021. Aku Raffi Pradityo Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 168. Nama saya Dati Amalina. Nama saya Roro Tunisa. Nama saya Taladunjun Surya Pratama. Dan saya Sativa Sriapsari. Definisi dari decision analyst adalah proses penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam berbagai konteks, baik dalam kebutuhan sehari-hari, dalam konteks bisnis maupun organisasi. Model keputusan dengan ketidakpastian mencarikan data yang menunjukkan seluruh atau sebagian kemungkinan hasil dari berbagai pilihan, namun tidak mungkin memperkirakan seberapa besar kemungkinan peristiwa tersebut akan terjadi. Ada 2 kategori decision analyst. Yang pertama adalah program decision, yaitu permasalahan rutin dan berulang yang ditangani melalui proses khusus. Contohnya adalah sistem pemesanan inventaris dan pembayaran karyawan. Yang kedua adalah non-program decision, yaitu keadaan masalah tertentu yang rumit dan memerlukan pengambilan keputusan yang kompleks. Contohnya adalah pasar lini produk dan pembangunan fasilitas yang baru. Selanjutnya yaitu alat decision analysis di POMQM. Nah, di sini ada 2 alat. Yang pertama itu ada tabel keputusan atau decision table. Nah, tabel keputusan ini menyajikan kondisi dan tindakan dalam format tabel yang terstruktur, dan alat ini juga sangat efektif ketika ada beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan dan setiap kombinasi kondisi tersebut mengarahkan pada tindakan atau hasil yang berbeda. Nah, tabel ini tuh biasanya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada kondisi, kemudian yang kedua itu ada aksi. Nah, kondisi ini menggambarkan hal-hal yang mempengaruhi keputusan, kemudian yang aksi ini menggambarkan keputusan yang diambil. Misalnya, dalam keputusan investasi, kondisi bisa berupa menghasilkan kondisi pasar yang bagus atau menghasilkan kondisi pasar yang buruk. Kemudian yang bagian aksi ini bisa menghasilkan bangunan pabrik berskala besar, bangunan pabrik berskala kecil, ataupun tidak melakukan apapun. Nah, di POMQM ini bisa digunakan untuk menganalisis tabel keputusan dengan menggunakan berbagai kriteria pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu ada maximize, yang artinya itu mencari hasil maksimum dari yang maksimum. Kemudian yang kedua itu ada maximum, yaitu mencari hasil maksimum dari yang minimum. Kemudian yang ketiga itu ada heuristic, yaitu kombinasi optimis dan pesimis dengan koefisien realisme. Kemudian yang keempat itu ada equal, yaitu menganggap semua kondisi memiliki probabilitas yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada minimax regret, yaitu meminimalkan penyesalan maksimum. Nah, keunggulan utama dari tabel keputusan ini yaitu kemampuannya untuk menyajikan semua kemungkinan skenario dan tindakan yang terkait secara ringkas dan mudah dipahami. Kemudian menjadikan alat yang ideal untuk keputusan dengan kombinasi input yang terbatas namun menghasilkan hasil yang signifikan. Selain decision table, terdapat juga decision tree. Pohon keputusan atau decision tree merupakan model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Semua pengambil keputusan dihadapkan pada berbagai pilihan dan juga keadaan alami, tanpa memandang kerumitan keputusan atau kecanggihan metodologi yang digunakan untuk menilai suatu keputusan. Penting untuk menjamin bahwa semua alternatif yang dapat diakses dan kondisi alam dipertimbangkan ketika mengambil keputusan mengenai decision tree ini. Selain itu, logistik dan juga faktor relevan lainnya juga harus dipertimbangkan. Beberapa notasi yang digunakan adalah: yang pertama istilah. Istilah yang pertama yaitu alternatif, di mana alternatif merupakan suatu serangkaian tindakan atau taktik yang mungkin dipilih oleh pengambil keputusan. Istilah yang kedua yaitu kondisi alam, di mana kondisi alam merupakan suatu kejadian atau keadaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengambil keputusan. Notasi yang kedua yaitu simbol. Simbol yang pertama yaitu titik pengambilan, di mana titik pengambilan keputusan di mana satu atau lebih pilihan tersedia. Simbol yang kedua yaitu lokasi, yang kemungkinan besar terdapat kondisi alamnya. Mari kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Jadi untuk contoh soal kali ini membahas tentang ekspansi bisnis. Alvino mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi bisnis. Pilihannya yaitu dengan membuka toko kecil, membuka toko sedang, atau tidak membuka toko sama sekali. Kondisi pasar bisa bagus, rata-rata, atau buruk, dengan probabilitas untuk ketiganya yaitu memungkinkan 0,2 untuk kondisi bagus, 0,5 untuk kondisi rata-rata, dan untuk 0,3 di kondisi buruk.
Keuntungan atau kerugian bersih untuk toko kecil dengan kondisi 75.000, 25.000, dan minus 40.000. Sedangkan untuk toko sedang dengan kondisi 100.000, 35.000, dan minus 60.000. Dan untuk yang tidak membuka toko sama sekali akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp0. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menggunakan decision table. Yang pertama, Anda harus menyiapkan data yang dianalisis terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membuka aplikasi POMQM dengan interface seperti berikut. Jika aplikasi sudah terbuka, yang pertama-tama kita klik modul, lalu klik Decision Analysis. Selanjutnya klik New, lalu pilih Decision Table. Jika sudah, klik semisal table kombinasi. Lalu isi number of decision dengan 3 dan number of nature states dengan jumlah 3 juga. Lalu pilih object profit. Selanjutnya kita klik OK. Jika sudah, kita bisa mengisi tabel dengan soal di atas. Dan pada pasar buruknya ada 60.000. Setelah semua datanya di input, kita bisa klik tombol solve. Nah, dari hasil tersebut, maka pilihan terbaiknya adalah dengan membuka toko sedang dengan IMV sebesar nominal 19.500.000. Selanjutnya ada decision tree. Selanjutnya pada decision tree atau pohon keputusan, langkah pertama klik modul, lalu klik pada decision analysis, lalu new, klik yang decision tree yang graphical, lalu pada title diubah menjadi tabel kombinasi, klik OK. Nah, select node tetap menjadi 1 karena membuat satu tabel keputusan, lalu ubah menjadi 3 untuk number of branch-nya, lalu klik add and branch. Langkah kelima, klik pada angka 2, lalu add branch. Karena ada 3 kondisi, berarti klik yang number 3-nya, nomor 3-nya, add branch, klik nomor 4-nya, add and branch lagi. Langkah ke-6, karena ada 3 alternatif, ubah tiap decision 1, 2, dan 3. Kemudian klik angka 2 untuk mengubah decision. Klik decision 2, 3 untuk mengubah namanya, membuka toko ukuran sedang rata. Pada decision tree-nya diubah menjadi tidak membuka toko. Lalu pada langkah ke-7, klik angka 5 untuk input data pasar baik, probability, dan profit. Ubah menjadi pasar baik dengan probability 0,2 dan profitnya 75.000. Yang kedua, ubah menjadi pasar rata-rata dengan probabilitas 0,5 dan profit 25.000. Pada item 3, ubah pasar buruk dengan probabilitas 0,3 dengan profit minus 40.000. Lakukan seterusnya klik event 4. Ubah menjadi pasar baik dengan probabilitas yang sama 0,2 namun dengan profit yang 100.000. Pada event 5, ubah menjadi pasar rata-rata dengan probabilitas 0,5 dan profit 35.000. Untuk event 6, ubah menjadi pasar buruk dengan probabilitas 0,2 dan profit minus 60.000. Pada event 7, 8, dan 9, lakukan dengan hal yang sama, ubah pasar baik menjadi probabilitas 0,2 dengan profit 0, pasar rata-rata 0,5 dan profit 0. Selanjutnya pasar buruk dengan probabilitas 0,3, profitnya 0.
Ketika sudah dilakukan input data, lalu klik solution. Jika terjadi error, maka ubah menjadi sesuai dengan data yang di tabel awal. Di-adjust lagi datanya, dipastikan dengan benar. Kalau tidak ada kesalahan, lalu klik solution lagi juga. Jika hasil sudah keluar, maka EMV-nya pada table decision ini yaitu membuka ukuran toko sedang sama seperti tabel decision dengan EMV 19.500 sama dengan 19.500.000. Nah, mungkin teman-teman udah lihat tadi kayak gimana caranya untuk nge-solve contoh soal yang udah disajikan tadi. Nah, itu tuh kita bisa menarik 3 hasil akhir. Itu yang pertama ada the maximum expected monetary value adalah 19.000 given by toko ukuran sedang. Berdasarkan kriteria expected monetary value, keputusan terbaik adalah membuka toko sedang karena membiarkan nilai harapan keuntungan tertinggi sebesar 19.000. Hal ini adalah kriteria yang digunakan jika probabilitas diketahui dan dianggap valid. Dan untuk yang kedua yaitu the maximum is 0 given by tidak membuka toko sama sekali. Nah, jika menggunakan kriteria ini paling pesimis, memiliki alternatif dengan hasil terburuk yang paling baik, dan juga keputusan terbaik adalah tidak membuka toko karena hasilnya tidak pernah rugi atau 0 rupiah. Sedangkan membuka toko beresiko kerugian yaitu sebesar atau lebih besar dari minus 40.000 atau bahkan minus 60.000. Nah, berdasarkan analisis EMV, terdapat alternatif yang paling baik, yaitu alternatif yang pertama, yaitu dengan membuka toko sedang karena memiliki EMV tertinggi sebesar Rp19.000, yang berarti rata-rata membuka toko ukuran sedang diperkirakan akan memberikan keuntungan terbesar mengingat probabilitas kondisi pasar yang ada. Dari video ini, kita bisa mempelajari bahwa terdapat 2 alat dalam decision analysis yang menggunakan dengan PUMQM, yaitu ada decision table dan juga ada decision tree, di mana kedua hal ini bisa berguna untuk menyusun strategi visual dengan langkah yang jelas. Decision analysis juga bisa membantu dalam memilih alternatif terbaik ketika ada ketidakpastian. Aplikasi PUMQM memudahkan proses perhitungan tanpa perlu menghitung secara manual, di mana kita bisa memanfaatkan berbagai metode seperti maximize, maximin, Laplace, EMV, ataupun tergantung pada data yang tersedia. Sekian dari tutorial cara penggunaan PUMQM. Terima kasih.